Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man wala ma ba'd. Terkait tafsir wa ati'u Allah ati'ur rasul fa in tawallaytum fa innama ala rasulina al-balagul mubin. Ana menukil dari Ibnu Katsir ucapan Az-Zuhri. Apa ucapan Az-Zuhri? Mada qal? Kalimatun jamilah jadirun laha an tuhfaz. Mada qal? Minallahi ar-risalatu. Risalah, wahyu, syariat dari Allah. Ya, mengutus Rasul membawa risalah syariat. Wa 'ala Rasul al-balagh. Kewajiban Rasul menyampaikan risalah itu, syariat itu. Wa 'alaina madza? Wa 'alaina taslim, kewajiban kita menerima. Baik. Menerima sepenuhnya. Apa makna la ilaha illallah? Apa makna la ilaha illallah? Nah, yang baru coba. Sudah paham belum? La ilaha illallah. Allahu la ilaha illa huwa. La ilaha illa huwa. Apa maknanya? Tidak ada sembahan yang hak yang benar kecuali Dia, Allah. Nah, apa makna Allah? Makna asma Allah, nama Allah yang teragung yaitu Allah, yang disebut lafzul jalalah, mengandung makna apa? Nama Allah uluhiyah, yakni Allah artinya Dia yang disembah dengan benar. Dalilnya ayat dalam surat Al-An'am, ayat keberapa? Ketiga ya. Wa huwa Allahu fis samawati wal ardi fil ard. Wa huwa Allahu fis samawati. Nah, ada ayat-ayat mutasyabihat. Mutasyabihat maksudnya hampir sama, terkadang kita tertukar-tukar. Nah, sering dalam ayat Al-Quran itu fis samawati wa fil ard, ada fis samawati wal ard. Ini apa? Wallahu wa huwa Allahu fis samawati wal ard atau wa fil ard? Hah? Wa fil ardi. Nah, iya betul ya. Wa huwa Allahu, itu ayat ketiga, catat aja ayat ketiga di surat Al-An'am. Itu dalilnya. Itu menjelaskan makna nama Allah. Allah. Apa makna Allah? Allah maknanya apa? Nah, itu. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard. Jika tidak faham makna ayat itu fatal. Lihat ayat itu, wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard. Dialah Allah yang ada di langit dan di bumi. Oh, berarti Allah itu ada di langit, ada di bumi. Berarti ada di mana-mana. Wahdatul wujud jadinya. Kafir. Nah, Allah wujudnya, dirinya yang biasa diungkapkan dengan kata zat, zat, ya, bidzal, zat, zat itu maksudnya diri Allah, wujudnya, dirinya, nafsuhu, diri Allah itu akbar min kulli syai', wal akbar, paling besar, tidak bisa dibandingkan dengan makhluk. Jadi mustahil Allah dirinya, wujudnya yang paling besar, yang tiada bandingannya, tiada samanya, itu berada di sela-sela langit, di sela-sela bumi bersama makhluk. Tidak mungkin. Jadi Allah terpisah sendiri di atas seluruh makhluk. Nah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, meninggi, ya, berada di atas arsy. Fis sama fil ulu, di atas. Nah, di atas langit, di atas arsy tepatnya. Paham ya? Arsy dan makhluk lainnya di bawah semua. Hah? Berarti wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard. Maksudnya apa kalau begitu? Nah, ini menjelaskan makna Allah artinya sama dengan al-ilah. Al-ilah artinya apa? Tuhan sesembahan.
Jadi wa huwa Allah, yakni wa huwal ma'lu, wa huwal ilahul ma'luhul ma'budu fis samawati wa fil ard. Dialah Tuhan yang disembah di langit dan di bumi dengan benar tentunya. Sesembahan yang lain yang disembah di bumi batil. Paham ya? Dihafalkan itu. Baik. Selanjutnya firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Panggilan untuk orang-orang yang beriman. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Inna, sesungguhnya. Ya. Ini harfu nasbin wa tauqid, huruf yang menasab isimnya dan menegaskan makna. Isimnya mana? Di belakang. Aduwan. Makanya di sini baca mansub di fathah aduwan. Yani inna aduwan lakum min azwajikum wa auladikum. Nah, min azwaji wa auladikum ini khabarnya. Sesungguhnya di antara itu min ini litab'id, menunjukkan sebagian, litab'id, ba'd al-azwaj wal aulad, karena tidak semua. Sesungguhnya di antara istri-istri kalian, anak-anak kalian, khitab ini secara umum kepada orang-orang beriman. Bahwa sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian, berarti tidak semua. Ya. Tetapi ada ditemukan di antara istri-istri kaum mukminin dan anak-anak kaum mukminin aduwwan lakum, merupakan musuh bagi kalian. yakni istri musuh bagi suaminya, anak musuh bagi orang tuanya. Maksudnya apa musuh di sini? Musuh berperang begitu? Bukan. Bukan begitu maksudnya. Ya. Musuh di sini maksudnya lawan dalam kebaikan. Lawan dalam kebaikan. Bukan kawan. Bukannya mendukung, menolong, bukannya menyemangati, memberi spirit, semakin semangat untuk berbuat kebaikan, tetapi menghalang-halangi langkah suami, langkah orang tua menuju kebaikan. Jadi lawan bagi suami, bagi orang tua, yang istri jadi lawan bagi suaminya, anak jadi lawan bagi orang tuanya dalam melangkah kepada kebaikan. Itu musuh yang dimaksud di sini. Itu semakna dengan ayat yang sudah kita lewati. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan harta-harta benda kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Dari mengingat Allah dengan ibadah sholat, ibadah puasa, zakat, haji, umrah, jihad jika ada jihad masyru', hijrah jika disyariatkan hijrah. Wa may yaf'al dzalik, barang siapa melakukan hal itu, faulaika humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang merugi. Jadi ini makna aduwwan lakum di sini. Ya. Melalaikan, menghalang-halangi dari kebaikan. Sebagian istri begitu, sebagian anak begitu, tapi tidak semua. Banyak istri yang salihah, banyak anak yang saleh. Ta'awun, kerjasama yang baik dalam
rumah tangga antara dia dengan suaminya, antara anak dengan orang tuanya dalam menempuh subulul khair, jalan-jalan kebaikan. Nah, itu kawan, penolong. Nah, bukan adu. Itu menjadi wali, ya, penolong, pendukung. Nah, sebagian ada yang jadi adu dengan makna ini tadi. Nah, barang siapa diuji oleh Allah dengan itu, ya, fahdharuhum, maka waspadailah mereka. Waspadailah mereka. Waspadai mereka atas agama kalian, karena bisa membahayakan agama kalian. Ya, fahdharuhum di sini apa? Fahdharuhum ala dinikum. Waspadailah mereka atas agama kalian, atas kemaslahatan agama kalian. Di sini Ibnu Katsir menukil dari Mujahid. Mujahid mengatakan, yahmilur rajula ala qati'atir rahim atau ma'siyati rabbih. Fala yastati'u ar-rajulu ma hubbihi illa yuti'ahu. Yahmilur rajul, ada istri atau istri, ya, membawa, menggiring, menyeret suaminya. Atau seorang anak menyeret orang tuanya, ayahnya. Ada qati'atir rahim, sampai melakukan tindakan memutus hubungan kekerabatan. Tindakan permusuhan terhadap kerabat, memutus hubungan kerabat, padahal itu tidak boleh. Au ma'siyati rabbih, menyeretnya bermaksiat kepada Rabbnya. Ya, fala yastati'u ar-rajulu ma'a hubbihi, maka seseorang bersama kecintaan dia, cinta kepada istrinya, cinta kepada anaknya, dia tidak sanggup illa ayyuti'ahu, kecuali menuruti kemauannya. Nah, ini bahaya. Jangan sampai seperti itu. Fahdharuhum, waspadai mereka. Ya. Jika mengajak kepada kejelekan, maka jangan dituruti. Ya, harus diberi pelajaran, dinasehati, diluruskan, bukan dituruti. Baik. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Nah, menunjukkan persyaratan, ya. Oleh karena itu ta'fu di sini fi'il mudhari ini majzum, dijazm. Tidak ada nunnya, bukan ta'funa, bukan juga tasfahuna, taghfiruna. Ditiadakan nunnya karena dijazm dengan in. Nah, tasfahu diatafkan kepada ta'fu, taghfiru diatafkan kepada ta'fu. Jadi wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru, dan apabila kalian memaafkan, ta'fu tasfahu ini kalimat yang semakna, yakni memaafkan. Ya, apabila kalian memaafkan dan mencoba melupakan kesalahan istri itu atau anak itu, wa taghfiru, dan kalian mengampuninya, ya, bukan justru menghukumnya atas kesalahannya ketika dia menjadi musuh, menghalangi dari kejelekan, menghalangi dari kebaikan, menyeret kepada kejelekan, bukan lantaran itu kemudian dihukum sedemikian rupa, diiqab, tetapi dimaafkan, ya, dilupakan kesalahan itu, diampuni. Jika kalian melakukan itu, artinya ini anjuran dari Allah untuk, ya, berlapang dada terhadap kelakuan istri dan anak, ya, saat melalaikan dari kebaikan, hendak menghalangi dari kebaikan, ya, dinasihati, diluruskan, dan
bukan berarti kemudian ya dihukum sedemikian rupa. Na'am, tetapi dimaafkan, dilupakan kesalahan itu, diampuni. Jika itu dilakukan, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya ya, fa-nya ini fa al-jaza, huruf alfa yang jatuh di kalimat jawab syart, fa al-jaza. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah ghafurur rahim, maha pengampun lagi maha pengasih. Ayat ini maknanya seperti itu. Dan ayat ini sebenarnya ada sabab nuzulnya. Sabab nuzul itu disebutkan oleh Ibnu Katsir di sini di tafsirnya. Dan sabab nuzul ini oleh Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i dalam kitabnya As-Sahihul Musnad min Asbabin Nuzul. Nah, ada sabab nuzul surat At-Taghabun ayat ini. Syekh Muqbil menyebutkan hadis At-Tirmidzi, riwayat At-Tirmidzi. Iya. At-Tirmidzi haddatsana Muhammad bin Yahya haddatsana Muhammad bin Yusuf haddatsana Israil. نعم قال الترمذي حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس سأله رجل عن هذه الآية. Ibn Abbas ditanya oleh seorang pria bertanya kepada Ibn Abbas tentang ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Kata Ibn Abbas, haula'i, mereka itu, ya, yang dimaksud di ayat ini, rijalun, adalah orang-orang aslamu min ahli Makkah, ya, segolongan pria masuk Islam dari penduduk Makkah, masuk Islam. Wa aradu ayyatu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ingin mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk belajar agama, tafaqquh fid din, ingin berhijrah dan belajar. Fa aba azwajuhum wa auladuhum ayyad'uhum ayyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka istri-istri mereka, anak-anak mereka enggan membiarkan suami-suami mereka, ayah-ayah mereka itu untuk pergi meninggalkan Makkah menuju Madinah mendatangi Rasulullah SAW. Ditahan, dihalang-halangi. Akhirnya tertahan. Ya. Falamma atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berselang waktu, ketika mereka telah berhasil mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya sudah sekian waktu lewat, ya. Ra'au ashabahum qad faqihu fid din. Mereka pun melihat kenyataan bahwa sahabat-sahabat mereka yang telah berhijrah sebelumnya, karena tidak terhalangi, mereka telah menjadi orang-orang yang faqih, memiliki pemahaman yang kuat tentang agama, tentang syariat. Mereka pun kecewa dengan diri mereka, dengan kenyataan yang mereka rasakan gara-gara dihalang-halangi oleh istri mereka dan anak mereka. Hammu ayyu'aqibuhum, maka mereka pun, ya, berpikir untuk menghukum istri mereka dan anak mereka yang menghalang-halangi itu, mau dihukum oleh mereka. Fa anzalallah, maka Allah menurunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu. Ini terkait karena ingin menghukum mereka sedemikian rupa, gara-gara itu maka Allah menganjurkan agar memaafkan. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru, ya, kalian maafkan, kalian melupakan, kalian mengampuni dan tidak menghukum mereka. Fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah
Maha Pengampun lagi Maha Pengasih kepada kalian dan kepada mereka semua. Nah, hadithun hasanun sahih. Hadits ini hasan sahih. Kemudian beliau menyebutkan bahwa hadits ini dikeluarkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, juga oleh Al-Hakim. Nah, dan seterusnya. Dan juga menukil Al-Hakim mengatakan sahih. Al-Isnad juga disetujui oleh Ad-Dahabi. Nah, juga dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir. Jadi Ibnu Katsir dalam tafsirnya menukil riwayat ini dari Ibnu Abi Hatim dari ayahnya dengan sanadnya. Nah, bisa lihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Muskilahnya Syekh Muqbil di akhir. Nah, ra'aitullah beliau mengatakan wal haditsu yaduru ala simak an Ikrimah. Hadis ini poros perputaran riwayatnya sumbernya kembali ke satu orang bernama Simak an Ikrimah. Wa riwayatu Simak an Ikrimah, sementara riwayat Simak dari Ikrimah muttaribatun, goncang. Fal haditsu dhaif, maka hadisnya dhaif. Beliau menyebutkannya tapi di sini dalam As-Sahih Musnad min Asbabun Nuzul. Nah, tapi di akhir beliau menyimpulkan fal haditsu dhaif. Nah, fa'ala kulli hal. Nah, jika hadis ini dhaif, yang jelas maknanya seperti yang sudah dijelaskan oleh ahli tafsir, seperti yang sudah kita dengar tadi, ya, kesimpulannya. Nah, dan ini juga sekaligus sebenarnya sebagai tahdzir bagi para istri dan anak-anak, jangan menjadi musuh. Ya. Anak jangan jadi musuh orang tua, dalam arti jangan menjadi penghalang dari kebaikan. Jangan melalaikan ya dari kebaikan. Begitu pula istri terhadap suaminya. Nah, jadi harusnya suami istri, orang tua dan anak itu ya masuk dalam firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ta'awunlah di atas kebaikan dan ketakwaan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan ta'awun di atas dosa dan permusuhan. Nah, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'adzim. Nah, diikuti dengan ayat ini, innama hanyalah sesungguhnya amwalukum, harta benda kalian itu, wa auladukum, anak-anak kalian itu fitnah. Fitnah di sini maksudnya ikhtibar, ibtila, ujian. Ya, kata Ibnu Katsir, ikhtibarun wa ibtila'un minallahi li khalqih liya'lama man yuti'uhu mimman ya'sih. Ujian dari Allah kepada makhluknya yang dititipi harta benda itu, yang dititipi anak itu, ujian baginya. Harta yang dimilikinya, anak yang dimilikinya, ujian baginya dari Allah. Untuk kemudian dibuktikan siapa yang lulus ujian, ya, tidak terfitnah oleh harta, tidak terfitnah oleh anak, menyeretnya kepada maksiat, tetapi dia lulus ujian, harta itu dijaga dengan baik, ya, ditunaikan haknya dan semestinya, diinfakkan di jalan Allah, ya, dizakatkan, diinfakkan. Nah, terkait dengan hak-hak yang berhak terhadap harta itu, nah, dimanfaatkan harta itu untuk ya ketaatan, untuk minimalnya untuk perkara-perkara yang mubah, dan tidak melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala, zikrullah. Begitu pula anak-anak, dididik dengan baik, dibina dengan baik, diarahkan ke jalan kebaikan, ya, dan bukan menjadi fitnah yang menjerumuskan ke dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wallahu indahu ajrun 'adzim. Allah mengingatkan Allah indahu di sisinya yaitu yaumul qiyamah, kata Ibnu Katsir yaumul qiyamah, yaitu dari kiamat. Di sisi Allah dari kiamat, Allah memiliki dari kiamat ajrun 'adzim, pahala yang besar bagi orang-orang yang lulus ujian. Bagi orang yang lulus ujian. Semua harta benda dan semua yang ada di muka bumi ini, ya, dari keindahan dunia ujian. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amal, dalam surat Al-Kahfi. Inna ja'alna ma'alal ardi, sesungguhnya kami menciptakan ma'alal ardi, apa yang ada di muka bumi, zinatan laha, penghias, ya, membuat indah, menarik, membuat indah bumi itu. Linabluwahum, untuk menguji mereka, ayyuhum, siapa di antara mereka ahsanu amala, yang terbaik amalannya. Apa tafsir yang terbaik amalannya? Dalam hal ini masyhur dinukil oleh ulama, tafsirnya siapa? Salah satu ulama salaf, ya, yang semasa dengan Abdullah bin Mubarak. Nah, yaitu Fudail bin Iyad. Nah, al-ahsanu amala mada? Ahsanu amala akhlasuhum wa aswabuhum, yang paling ikhlas niatnya dalam beramal karena Allah, dan yang paling benar amalannya menurut sunnah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta,